Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dinan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ballighu anni walau ayah. Shadaqallahu azim wa shadaqallahu rasulillahil karim. Bapak-bapak jamaah salat subuh yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Disampaikan bahwa satu manusia ketika tidur, maka mereka ini akan terikat oleh 3 ikatan setan. Maka dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala, bukan kekuatan dari manusia itu sendiri, maka 3 ikatan setan ini akan terlepas dari diri mereka. Bagaimana caranya hadirin yang mulia? Bantuan Allah datang, dibangunkan satu manusia, kemudian berucap alhamdulillah ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nuzur. Kemudian satu ikatan setan terlepas dari diri manusia ini. Langkahkan kaki dia untuk berwudu, terlepas lagi satu ikatan setan. Kemudian setelah berwudu melaksanakan sholat sunnah, 3 ikatan setan telah terputus dari diri manusia ini. Alhamdulillah, semoga kita bagian dari apa yang disampaikan ini. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, hanyalah bantuan Allah, pertolongan Allah lah sampai bisa kita hadir di tempat yang mulia ini. Tak ada kekuatan bagi kita hadirin yang mulia. Andai bukan karena bantuan Allah, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, pasti dan pasti hari ini ketika kita melihat pohon yang besar atau batu yang besar, kita akan datang ke sana untuk menyembah, mengatakan bahwa ini adalah Tuhan saya. Tapi hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka semua itu bisa lenyap dari diri kita. Hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, satu manusia kemudian diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia yang terbaik di antara manusia yang baik, hadirin yang mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diutus untuk semua manusia. Nabi-nabi yang lain diutus oleh satu umat, satu kaum saja, hadirin yang mulia. Tapi Nabi kita diutus untuk seluruh umat manusia. Inilah perbedaannya, hadirin yang mulia. Nabi-nabi terdahulu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk di satu kaum terbatas oleh tempat dan terbatas oleh wilayah dan waktu, hadirin yang mulia. Tapi bagaimana dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak terbatas waktu dan tempat. Bagaimana pertanyaannya? Beliau meninggal di umur 63 atau 65 tahun dari dunia. Tapi agama ini harus sampai kepada seluruh manusia sampai di akhir zaman, sampai dengan manusia terakhir sebelum Allah kiamatkan di dunia. Hadirin hati Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita suatu saat ketika beliau hadir di pertemuan haji, kemudian
dengan pidato yang begitu banyak, dengan ceramah yang begitu panjang, datang malaikat Jibril menghampiri beliau. Disampaikan satu ayat, hadirin yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum Islam madinah. Hari ini telah kusempurnakan agamamu untukmu, telah cukupkan rezekiku untukmu, dan kuridhoi Islam sebagai agamamu. Apa yang terjadi hari ini yang mulia? Manusia yang hadir ketika itu pada menangis, sahabat-sahabat pada menangis, tapi ada semua tertawa, semua gembira, hadirin yang mulia. Hanya satu sahabat di situ yang menangis. Kemudian sahabat yang gembira, begitu banyak sahabat gembira bertanya kepada Abu Bakar yang sedang menangis, mengapa engkau menangis? Bukankah harusnya engkau bahagia bahwa hari ini telah diterima kita ini sebagai umat Rasulullah SAW, agama kita ini telah sempurna. Abu Bakar pun menjawab kepada pertanyaan para sahabat, apakah kalian tak tahu dengan hadirnya ayat ini, wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertanda bahwa ini adalah ayat yang terakhir, bahwa malaikat Jibril tidak akan lagi datang untuk berjumpa dengan Rasulullah SAW. Artinya apa? Abu Bakar begitu luas, hadirin yang mulia, pandangan beliau katakan tidak lama lagi kita akan berpisah dengan Rasulullah SAW. Masya Allah. Satu ulama menceritakan perkara ini. 3 bulan berikutnya Rasulullah SAW jatuh sakit, hadirin. Allahu Akbar. Naik ke mimbar dalam keadaan sakit di hadapan sahabat. Beliau katakan, ya sahabatku, hai manusia, persaksikanlah kehadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena aku takut ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala kalian tidak akan menjadi saksi bagiku. Persaksikanlah bahwa telah kusampaikan semua agama ini untuk kalian. Sahabat yang hadir pada pertemuan itu, hadirin yang mulia, katakan, ya Rasulullah, benar, kami saksimu bahwa engkau telah sampaikan apa semua agama yang engkau sampaikan, hadirin. Kemudian beliau bertanya di hadapan sahabat, apakah aku punya hutang kepada kalian? Sahabat berkata, bagaimana engkau mau berhutang kepada kami? Justru kamilah ini yang banyak berhutang kepadamu ya Rasulullah. Tapi satu sahabat berdiri, hadirin yang mulia, ya Rasulullah, ketika di suatu peperangan, di medan peperangan, cemetimu itu, aku berada di belakang kudamu, kemudian cemeti kudamu itu menyentuh tubuhku, apakah itu juga sebagai hutang? Rasulullah menjawab, ya benar, itu juga sebagai hutang. Masya Allah. Sahabat ini pun katakan, kalau begitu aku mau membalas seperti apa yang terjadi pada diriku. Masya Allah. Sahabat melangkahkan kakinya. Abu Bakar berdiri. Jangan. Kalau kau mau melakukan perkara seperti itu kepada Rasulullah, biarlah saya yang merasakannya. Apa kata Rasulullah SAW? Tidak, biarkan saja dia.
Ini hubungan perkara ini antar aku dan dia. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, berdiri lagi Umar, berdiri lagi Utsman, kemudian dilewati lagi Hasan dan Husain, semua jawabnya sama. Rasulullah katakan ini adalah urusan saya dengan dia. Berhadapan kemudian hadirin yang mulia, Rasulullah bersama Ukasyah, sahabat yang tadi mengatakan bahwa apakah itu sebagai hutang bagi diriku. Kemudian hadirin yang mulia, Bilal diminta, pergilah engkau Bilal ke Fatimah, ambillah cambuk cemeti yang saya gunakan waktu itu. Bilal ke kediaman Fatimah, sampaikan, ya Fatimah, aku disuruh oleh Rasulullah untuk mengambil cemeti atau cambuk yang dipakai pada peperangan itu. Kemudian Fatimah bertanya, untuk apa ini? Allahu Akbar. Bilal pun memberitahu kepada Fatimah, ini akan digunakan oleh Ukasyah untuk mencambuk punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatimah menangis hadirin yang mulia. Dia katakan, beritahu Ukasyah, lakukan hal itu kepada diriku, jangan lakukan terhadap ayahku. Apa jawab Bilal? Ini adalah perkara antara Rasulullah bersama Ukasyah. Hadirin, datang Bilal memberi cemeti itu kepada Rasulullah SAW. Cemeti itu lalu diberikan kepada Ukasyah. Ukasyah beritahu lagi, ya Rasulullah, bagaimana saya akan mencambukmu sedangkan engkau lebih tinggi dari diriku? Karena pada saat itu Rasulullah berada di atas mimbar, hadirin yang mulia. Beliau dengan lembut, hadirin yang mulia, turun dari mimbar. Bilal, kemudian Ukasyah lagi bertanya, ya Rasulullah, pada saat itu aku tidak memakai pakaian, selembar pun pakaian tidak ada dalam tubuhku. Allahu Akbar. Rasulullah membuka pakaiannya, hadirin yang mulia, di hadapan Ukasyah untuk memberikan kepada Ukasyah cambuk. Silakan engkau cambuk seperti apa yang aku lakukan kepadamu. Allahu Akbar. Ketika telah terbuka, punggung pun telah terlihat di mata Ukasyah. Ukasyah lalu membuang itu cemeti, dipeluklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menangis, ya Rasulullah, siapa yang sanggup untuk menyakitimu? Kami ini banyak berhutang kepadamu. Kami bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala karena engkau ya Rasulullah. Bukankah engkau pernah berkata, barang siapa yang telah menyatukan kulitnya dengan kulitku, maka tidak ada lagi api neraka akan menyentuhnya. Masya Allah. Allahu Akbar. Lalu sahabat semua berdiri, satu persatu memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ini kisah, Pak, membuat contoh buat kita. Begitu cinta sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana keadaan kita hari ini? Bagaimana cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah cinta kita ini hanya kita buat dalam syair-syair lagu? Ataukah kita buat pesta-pesta seremonial, acara-acara Maulid Nabi, Isra Mi'raj? Bukan itu harapan. Bagaimana Rasulullah katakan, barang siapa menghidupkan sunnahku, berarti dia mencintaiku. Barang siapa mencintaiku, dia akan bersamaku di surga. Ini Pak, Rasulullah hanya meminta bagaimana sunnah-sunnah beliau ini bisa dihidupkan oleh umatnya. Termasuk ini sholat 5 waktu. Inilah sunnah yang terbesar dari Rasulullah SAW, yang hari ini
Begitu banyak kita tinggalkan, saudara-saudara kita telah tinggalkan, padahal 3 tertib Rasulullah berikan contoh untuk laki-laki muslim. Apa tertibnya? Sholat 5 waktu di masjid, di mana azan dikumandangkan. Inilah tertib tempat. Kemudian tertib waktu di awal waktu. Kemudian tertib cara. Bagaimana caranya? Secara berjamaah. Yang hari ini mungkin banyak kita ini telah melupakan perkara ini, hadirin yang mulia. Tanggung jawab kita Bapak yang mulia, sebagai orang yang mengaku sebagai ahli-ahli ibadah, orang yang mengaku sebagai ahli masjid, tanggung jawab kita untuk menghampiri mereka, hadirin yang mulia, memberitahu kepada saudara-saudara kita bahwa hanya dengan sholat maka kita akan bahagia, hanya dengan agama pasti kita akan bahagia. Di tempat lain tidak akan ada bahagia. Harta tidak menjamin kebahagiaan, pangkat tidak menjamin kebahagiaan, rumah yang besar tidak menjamin kebahagiaan, tapi hanya dalam mengamalkan agama. Agama bukan hanya ada dalam tulisan KTP bahwa saya mengaku sebagai Islam, bukan itu Bapak yang mulia, tapi agama itu agama Islam yang diamalkan. Hari ini Bapak yang mulia, tanggung jawab kita ini datang kepada mereka untuk memberitahu supaya ada persaksian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada persaksian bahwa saya telah datang ke sana. Ya Allah, dalam Al-Qur'an Allah bertanya kepada manusia penghuni neraka, mengapa engkau ada dalam neraka? Kemudian penghuni neraka ini berkata, ya Allah, saya berada di sini karena saya tidak pernah sholat. Masya Allah, wajib dia masuk dalam neraka karena tidak pernah sholat. Tapi ada lagi pertanyaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah telah pernah datang orang memberitahumu, orang mengingatkanmu? Masya Allah, pertanyaan buat penghuni neraka, tapi dia yang ditujukan buat siapa? Ahli-ahli ibadah, ahli-ahli masjid, hadirin yang mulia, yang mengaku dirinya sebagai ahli ibadah, yang mengaku dirinya sebagai ahli masjid. Kemana kalian? Allahu Akbar. Pernahkah kalian datang kepada mereka untuk mengatakan, mengajak mereka untuk bisa taat, sama-sama taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Hadirin mati Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu besar pengorbanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Air mata telah jatuh, darah beliau teteskan, bahkan kehilangan nyawa pun beliau rela, asal sampai ini agama kepada diri-diri kita. Kemudian hari yang mulia, kita ini sebagai umat Rasulullah bukan hanya sebagai umat ibadah, kita juga ini mempunyai satu tanggung jawab, yaitu melanjutkan kerja dari Rasulullah SAW. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Tidaklah kuhadirkan engkau ya Muhammad hanya untuk kepada seluruh manusia. Bagaimana mau disampaikan kepada seluruh manusia sedangkan Rasulullah telah tiada? Tapi inilah, lanjutkan pekerjaan Rasulullah SAW kepada umatnya. Maka hadirin yang mulia, kami datang seperti ini, mencoba-coba belajar, menapaktilasi, mengulang-ulangi, mencoba menjalani apa yang telah pernah dicontohkan oleh Rasulullah bersama sahabat. Maka kami pun mau mengajak bapak-bapak bagaimana bisa mencicipi ini kerja, supaya di akhirat kelak kita bisa menjawab, Pak, bahwa saya telah datang ke sini, saya telah datang ke sana untuk menyampaikan ini agama, untuk menyampaikan kebesaran, untuk menyampaikan bahwa tiada lagi yang dapat mendatangkan kebahagiaan
hanya dengan mengamalkan agama. Maka hari ini kami akan berpindah, bertolak lagi Pak ke masjid yang lain. Maka kepada bapak-bapak kami berhadap, kalau tidak bisa untuk 3 hari, paling tidak sesaat saja Pak, duduk Bapak sesaat saja di jalan Allah, itu lebih baik dari dunia beserta isinya. Allah. Orang Islam orang yang paling kaya Pak, Masya Allah. Tidak ada lagi yang melebihi kekayaannya orang Islam, hanya sekarang dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk perkara ini Pak, kami ulangi lagi, supaya bagaimana bisa bapak-bapak turut hadir, turut ikut bersama kami untuk berpindah ke Petalasang. Demikian yang dapat kami sampaikan. Yang benar yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah karena kelalaian atau kealpaan dan kelemahan saya sebagai seorang hamba. Mari kita tundukkan doa kifarah majelis. Subhanallah hamdihi, subhanallah hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.